Star News, jendela informasi Anda. Kementerian Agama Sumatera Utara dan DPR Republik Indonesia gelar diseminasi pembatalan keberangkatan haji di Kabupaten Mandailing Natal. BNNK Madinah gelar sosialisasi pembentukan relawan anti narkoba. Kantor Wilayah Kementerian Agama Sumatera Utara bersama anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Dr. Andus Haji Marwan Dasopang MSI menggelar diseminasi pembatalan keberangkatan haji penyelenggaraan ibadah haji tahun 1441 Hijriah atau 2020 Masehi di Hotel Rindang Dalandinang Sumatera Utara 15 September 2020. Kegiatan tersebut menghadirkan narasumber yakni pelaksana tugas atau PLT Kepala Kanwil Kementerian Agama Sumatera Utara Dr. Haji Muhammad David Saragih SAG MM, anggota DPR RI Komisi 8 dari fraksi PKB, Dr. Andus Haji Marwan Dasopang MSI, Ketua Dewan Pengurus Cabang atau DPC PKB Kabupaten Mandailing Natal, Khairuddin Paslah Siregar, dan diikuti oleh calon jemaah haji Kabupaten Mandailing Natal yang batal berangkat untuk tahun 2020, sejumlah ormas Islam dan mahasiswa Kabupaten Mandailing Natal. Marwan Dasopang dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan kegiatan ini. Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI dari fraksi PKB itu mengatakan dengan adanya kebijakan pemerintah tentang pembatalan pemberangkatan jemaah haji tahun 2020 akibat pandemi COVID-19, ia menilai diseminasi dan sosialisasi ini perlu diadakan untuk memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat sehingga tidak terjadi misinformasi. Sebab menurutnya, dengan berkumpulnya jemaah yang keberangkatannya dibatalkan memungkinkan memberikan penjelasan secara detail alasan pembatalan keberangkatan, serta tindak lanjut pasca pembatalan tersebut. Sudah berlalu, sudah selesai, tapi potensi untuk tidak berangkat haji dengan waktu yang sekarang ini, itu luar biasa pandemi COVID ini. Karena itu kita mulai mengantisipasi, supaya jamaah tidak diprovokasi pihak lain, perlu dijelaskan sikap pemerintah terhadap kemungkinan batal haji dan bagaimana menyelesaikan jamaah haji yang sudah batal. Haknya itu seperti apa, bisa dijamin atau tidak. Maka perlu diberitahu jamaah kalau haknya itu bisa dijamin. Haknya apa? Termasuk uang, termasuk porsi berangkat. Kan itu yang penting. Uangnya aman nggak? Aman. Sudah saya jelaskan tadi. Kemudian porsinya aman nggak? Berangkat nggak dia 2021? Dipastikan aman berangkat 2021. Nah, itu tugas kita ke jamaah batal. Tapi kan tugas kita kemudian jamaah 2021 harus bergeser 2022. Nah, ini diperlukan sosialisasi. Tidak mudah mendamaikan hati. Karena haji itu kan semua keinginan orang, apalagi menunggunya sudah belasan tahun. Karena itu terus-menerus harus diputar ini sosialisasi itu, termasuk hari ini. Berikutnya, kalau tidak berangkat haji 2021, pemerintah seperti apa menangani ini? Rentetan porsi yang akan berangkat itu kan semakin panjang antriannya. Panjang antrian ini perlu memberikan penjelasan ke mereka supaya bisa menenangkan diri. Nah, tadi saya sampaikan juga bagaimana aspek hukum fikihnya. Maka syariatnya itu perlu dikabari mereka. Andaikan posisi hukumnya begini. Itu nggak mudah menjawabnya. Maka kita berharap para ulama bisa menjawab itu dengan rumusan-rumusan kajian fikih. Sehingga jamaah, kalau begitu kewajiban saya yang disebut dengan istitoah sudah selesai. Kira-kira begitu. Terima kasih. Ia juga berharap kepada seluruh peserta yang hadir untuk dapat memberi masukan atau saran yang baik sebagai langkah yang harus dilakukan sebagai tindak lanjut pasca pembatalan haji tahun ini. Dalam gate ini, peserta diberikan kesempatan untuk melakukan tanya jawab dengan Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI tersebut.
Ika Rodia Putri melaporkan untuk Start News. Regar Collection menyuguhkan yang terbaik. Kabupaten Mandailing Natal termasuk daerah yang rawan bencana seperti banjir, tanah longsor, gempa bumi, tsunami, dan lain-lain. Oleh sebab itu, mari kita melakukan langkah-langkah mitigasi bencana dan bersama-sama melakukan pencegahan dini bencana alam. Saya, Muhammad Yasir Nasution, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mandailing Natal, menghimbau, mari kita jaga alam, alam jaga kita. Bencana adalah tanggung jawab bersama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mandailing Natal. Badan Narkotika Nasional atau BNN Kabupaten Mandailing Natal mengadakan sosialisasi dengan mengangkat tema asistensi penggiatan pembentukan relawan anti narkoba melalui teknik penggiat anti narkoba. Kegiatan ini dilakukan selama 2 hari, yakni pada Selasa 15 September dan Rabu 16 September 2020, yang dimulai pada pukul 8.30 waktu Indonesia bagian Barat. Kegiatan ini dilaksanakan di Aula Mitra Tani Panyabengan. Pada kegiatan ini menghadirkan Direktur PT Radio Satsrasi Suara, Khairuddin Paslah Siregar, sebagai narasumber untuk materi pemanfaatan media komunikasi. Acara yang diselenggarakan BNNK tersebut diikuti instansi pemerintah dan swasta seperti Dinas Pertanian Kabupaten Mandailing Natal dan Suru-Suru Delivery. Sosialisasi ini hanya mengikutkan 30 peserta sebagai bagian dari pencegahan COVID-19. Selain itu, pihak BNNK sebagai panitia juga menerapkan social distancing dengan cara duduk berjarak. Kegiatan yang berlangsung di tengah pandemi ini tetap mengedepankan protokol kesehatan, termasuk dengan menyediakan face shield untuk peserta maupun pemateri. Ika Rodia Putri melaporkan untuk Start News. Start News, jendela informasi Anda.